kalau malaria insya Allah di Magetan ini masih aman ya, tidak ada kasus muncul malaria di Magetan itu karena impor, artinya dari penduduk yang melakukan perjalanan dari luar migrasi lah ya, dari luar pulau, luar Jawa terus kembali ke kita, itu kita cek ternyata ada malaria dan itu. Kalau malaria yang sumbernya dari Magetan itu tidak ada kasus malarianya. Kemudian kalau terkait dengan berarti untuk malarianya nihil kita ya? Ya nihil. Kebanyakan kasusnya kasus impor. Adapun dalam kasus dari impor, terutama orang-orang yang melakukan perjalanan dari luar pulau. Tapi ada Pak? Ya masih yang ada. Sekarang. Untuk pencegahan itu atau antisipasi malaria sendiri dari Dinkes, langkah-langkahnya biar tetap tidak terjangkit sekarang. Ya tetap kita melakukan surveillance ya, kegiatan surveillance penyakit menular, kemudian mendeteksinya dari orang-orang yang setelah melakukan perjalanan dari luar, dari tempat-tempat yang dimana di situ banyak kasus malaria. Misalnya pulang dari Papua, seperti beberapa waktu yang lalu kami kerjasama dengan kepolisian itu melakukan cek malaria terhadap waktu itu polisi yang baru gitu loh, jadi kita cek semuanya gitu, ada malaria atau enggak gitu kan, ya seperti itu. Kemudian ya kalau yang lainnya misalnya yang berkunjung ke puskesmas yang menunjukkan gejala-gejala itu ya kita lakukan pemeriksaan laboratorium seperti itu. Kalau ditemukan ya kita obati. Dan tidak ada penularan. Artinya di kita itu tidak ada penularan yang datang terus menular gitu, tidak ada. Aman berarti. Insya Allah aman kalau untuk kasus malaria. Kemudian yang kedua kalau terkait dengan AIDS ya, terutama HIV ya. HIV ini memang ya penyakit menular yang menjadi prioritas kami dalam penanganannya. Jadi sasaran-sasaran populasi kunci itu kita lakukan screening tes HIV ya, mulai dari pekerja seks komersial, baik yang wanitanya maupun laki-lakinya, LSL, laki suka laki, itu ke populasi kunci itu kita turun, kita ambil sampel darahnya, kemudian kita periksa. Kemudian sasaran yang lain yang menjadi target screening kita adalah ibu hamil. Jadi seluruh ibu hamil itu kita lakukan pemeriksaan HIV seluruhnya. Jadi dalam setahun itu kita kurang lebih ada sekitar 5.000-an ibu hamil yang kita periksa HIV, dan ya ada yang ditemukan, ada yang sebagian besar negatif, tapi memang ada juga yang positif. Kemudian sasaran yang lain adalah calon pengantin, calon pengantin baik wanita maupun pria, itu juga kita edukasi untuk dilakukan pemeriksaan HIV. Lah dari hasil screening itu ya kita ketemukan kasus-kasus baru HIV. Nah untuk angkanya saya dapat sekitar mungkin tahun ini kalau tidak salah sampai dengan bulan kemarin itu sekitar kita menemukan 57 kasus untuk tahun ini ya kalau nggak salah. Tapi nanti coba dikonfirmasi ke bidang P2 ya. Jadi itu kalau totalnya sampai dengan sekarang mungkin ya sekitar 300-an itu kasus HIV yang kita tangani. Dan untuk tata laksananya ya kami menyiapkan seluruh puskesmas, ada 15 puskesmas yang siap memberikan layanan PDP istilahnya. Jadi PDP itu kepanjangan dari, jadi itu fungsinya puskesmas yang sudah memberikan layanan PDP itu dia mampu memberikan konseling, mampu memberikan pengobatan terhadap penyakit HIV itu, dan di sana disediakan obat-obatnya. Jadi dari 22 puskesmas 15 sudah kita siapkan, dan mulai bulan ini kita kirim ke Murnajati pelatihan untuk penanganan penyakit HIV ini, tenaga kesehatan. Ya. Kemudian juga yaitu kalau untuk HIV ya terus kita lakukan upaya-upaya pencegahan, edukasi, ya, sosialisasi kepada masyarakat, terutama kepada remaja-remaja yang di sekolah terkait dengan perilaku kesehatan reproduksi, ya, termasuk juga HIV itu, agar masyarakat lebih paham, lebih waspada terhadap
penyakit-penyakit ini. Dari hasil 57 Pak Tapi kelihatannya memang angkanya ya cenderung naik nambah. nambah ya. Tapi itu HIV jadi prioritas Dinkes. Iya, prioritas. Jadi 3 penyakit itu ATM itu AIDS, TBC dan malaria. Jadi itu adalah menjadi atensi dari pemerintah untuk mendapat perhatian. Kemudian yang berikutnya adalah TBC. Nah, kalau TBC ini menjadi salah satu program hasil cepatnya Presiden Prabowo, Quick Win Prabowo, salah satunya ya. Di samping makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, TBC ini penemuan menurunkan kasus TBC sebesar 50% selama 5 tahun. Jadi target kita sangat luar biasa nih, bisa menurunkan 50% kasus TBC selama 50 tahun. Nah, kondisi TBC di Magetan sendiri estimasinya dalam 1 tahun itu sekitar 1660-an, yang seharusnya kita bisa menemukan kasus TBC baru dalam 1 tahun. Nah, itu tugas kita untuk bisa menemukan itu, karena TBC itu kan seperti fenomena gunung es. Jadi yang tampak di permukaan itu hanya pucuknya saja, jadi kelihatan kecil, padahal di bawahnya yang tidak nampak itu lebih besar lagi kasusnya. Sehingga upaya-upaya bagaimana supaya penemuan kasus ini bisa semakin cepat gitu terus kita lakukan. Di antaranya kami melakukan kegiatan active case finding. Jadi menemukan kasus secara aktif. Jadi kalau dulu kita hanya pasif menunggu pasien yang bergejala datang sakit berobat ke puskesmas, itu curiga ini. Sekarang enggak, kita harus lebih aktif menemukan, harus turun ke masyarakat, harus melakukan screening terutama ke tempat-tempat yang potensial di situ terjadi penularan. Misalnya tempat-tempat yang padat penghuni ya, di pondok-pondok pesantren, kemudian di lingkungan-lingkungan rumah yang misalnya di situ ada satu kasus TBC, kita harus bisa menemukan kontak eratnya. Minimal 8 sampai 20 kontak erat harus bisa ditemukan dan dilakukan screening pemeriksaan. Begitu. Jadi dari hasil screening itu ya kita temukan banyak kontak erat yang ternyata juga dia menderita gejala-gejala TBC dan ini harus diobati gitu. Nah, kendala di lapangan saat ini yang ada di masyarakat itu terutama adalah memotivasi kontak erat ini untuk menjalani terapi pencegahan. Jadi bagi penderitanya udah pasti diobati ya selama 6 bulan. Sekelilingnya yang tidak menunjukkan gejala dan dia tidak merasa sakit itu harus menjalani terapi pencegahan TBC. Nah, ini yang butuh usaha yang luar biasa untuk bisa meyakinkan mereka agar dia mau menjalani pengobatan itu. Karena sebagian besar tidak mau karena merasa nggak sakit, saya baik-baik saja, kenapa harus minum obat itu? Padahal sebenarnya minum obatnya itu nggak lama, hanya 3 bulan dan minum obatnya hanya seminggu sekali. Dan itu penting karena untuk mencegah supaya TBC yang kemungkinan dia ada di tubuhnya itu bisa tidak berkembang atau dia mempunyai daya tahan tubuh. Nah, dampak dari TBC yang kita temukan di masyarakat itu diantaranya terjadi penularan pada anak-anak balita kita. Ya, balita-balita yang kita itu banyak yang tertular TBC. Bahkan kasus stunting yang terjadi pada balita itu salah satu penyebabnya adalah karena dia menderita TBC yang tidak terdeteksi. Gitu. Jadi di Panean ini ada satu program di mana ada screening terhadap seluruh balita-balita stunting di sana. Dan ternyata banyak ditemukan balita yang stunting itu ternyata penyebabnya adalah TBC. Gitu. Dan berarti upaya dari ATM sendiri hubungan dengan stunting ini juga mempengaruhi ya Pak ya? Iya, jadi kasus stunting itu kan
di samping penyebabnya karena pola asuh, pola pemberian makan yang tidak sehat, kurang protein, juga disebabkan karena ada faktor penyakit-penyakit penyerta. Nah, di antara penyakit penyertanya adalah TBC itu. Meskipun ada juga penyakit yang lain, misalnya diare kronis karena alergi. Tapi TBC juga menjadi salah satu faktor penyebab. Oleh karena itu, untuk balita-balita stunting itu kemarin kita lakukan screening, yaitu pemeriksaan mantuk namanya, tes mantuk. Jadi kulitnya disuntik dengan cairan, itu nanti dilihat reaksinya. Itu kita banyak temukan. Dari kasus kan TBC itu juga kasusnya juga bahaya Pak, kategori bahaya, TBC, malaria. Nah, dari kasus mungkin ada peningkatan. Nah, untuk kasus semua dari penyakit ATM ada nggak yang sampai meninggal terus? Iya, banyak. Jadi penyebab kematian TBC itu salah satu menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia ini. Ya, khususnya Magetan? Kalau Magetan angka kematian karena TBC itu sebentar, nanti coba dikonfirmasi ke belakang ya. Okay. Tahun 2024 itu 1,7%. Dari total kasus. Jadi ada 16 kasus itu kematian selama pengobatan TBC. Ada 16 orang yang meninggal karena TBC. 2023 itu ada 26. 26. Jadi 2024 16 turun. Kemudian kalau TBC anak tadi, TBC anak itu kasusnya 11,6% dari total kasus TBC. Jadi 11% itu adalah TBC anak, pada anak. Ya, gitu. Jadi kemudian juga antara TBC dan HIV itu juga dua penyakit yang bersinggungan gitu. Jadi pada kasus-kasus pada penyakit orang TBC itu kita screening HIV, pada HIV kita screening TBC. Ya, biasanya bersinggungan. Itu kita menemukan ada sekitar 1,6% atau 14 kasus yang tahun 2004 itu dia di samping menderita TBC juga menderita HIV. Ada kesulitan di dalam mensosialisasikan tentang penyakit ini, Pak? Masyarakatnya nggak sadar atau apa? Iya, sosialisasi sebenarnya sudah sering ya, karena bagaimanapun TBC ini kan penyakit yang tua, mungkin lebih tua dari usianya, lebih tua dari kita TBC itu. Dan sebenarnya TBC itu kan TBC HIV itu kan sudah ada obatnya. Kalau HIV memang tidak bisa sembuh, tapi asal dia rutin minum obat, insya Allah kondisinya akan tetap terjaga dan dia bisa beraktivitas seperti orang sehat, manusia yang sehat yang lainnya. Tapi kalau TBC ini ada obatnya dan bisa sembuh. Syaratnya hanya satu, dia harus berobat secara rutin dan teratur sampai tuntas. Insya Allah itu bisa sembuh. Tapi kebanyakan masyarakat itu karena pengobatannya kan lama ya TBC ini, minimalnya 6 bulan. 6 bulan. Nanti kalau 6 bulan ternyata hasil evaluasi masih belum terkendali, bisa dilanjutkan lagi sampai 1 tahun. Bahkan pada kasus-kasus yang TBC RO resisten obat, itu pasien itu harus minum obat yang lebih banyak lagi dan tidak boleh bolong. Iya, tidak boleh bolong. Tapi saat ini sudah ada obat-obat baru yang lebih biar masyarakat itu enggak kebanyakan obat. Obat. Karena TBC itu obatnya banyak gede-gede. Harus diminum setiap hari. Nah, itu kendala utamanya itu. Tapi masyarakatnya dia patuh, itu insya Allah 3 bulan pertama setelah minum obat itu kondisinya sudah membaik. 3 bulan sudah membaik, tinggal dia melanjutkan. Nah, sebagian juga ada yang setelah merasa sembuh dia nggak melanjutkan, lost follow up-nya, jadi nggak mau melanjutkan. Nah, ini yang butuh pendampingan memang. Makanya dalam program pengobatan TBC itu ada kader pengawas menelan obat, PMO ya. Kader pengawas menelan obat itu masyarakat yang ditunjuk, apakah keluarga inti atau kader, yang setiap hari harus mengawasi, memastikan bahwa obat yang diberikan itu ditelan. Karena ada beberapa kasus obat masuk mulut, setelah orangnya pergi dilepeh lagi. Jadi dia harus minum obat, ditelan, setelah itu dia harus mangap, buka mulutnya dicek
obatnya udah hilang atau belum, karena ada yang nggak ditelan, disembunyikan di sini, begitu orangnya pergi dilepas. Nah, itu. Finalnya Pak, pencegahan ATM sendiri selain tindakan preventif apa yang paling diunggulkan Pak? Ya sebenarnya kan penyakit menular itu pada intinya sama ya, semua penyakit itu yang penting kan preventifnya, pencegahan, terutama kita harus paham cara penularannya ya. Kalau jadi bagi masyarakat yang menunjukkan gejala-gejala batuk misalnya lebih dari 2 minggu tidak sembuh, ya tindakan pertama dia harus segera datangi fasilitas kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian harus menggunakan masker, yang menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, gitulah, mengkonsumsi masakan yang bergizi, hindari kebiasaan-kebiasaan yang tidak sehat, ya, misalnya merokok atau sering begadang malam hari dan sebagainya, itu harus dihindari, olahraga teratur. Nah begitu, itu sebenarnya kalau itu bisa kita lakukan dan semua masyarakat itu sadar tentang pentingnya hidup sehat, itu insya Allah TB itu bisa disembuhkan, terkendali. Yang masalah itu karena ini penyakit ini sangat menularnya gampang, tapi masyarakat tidak sadar, gitu. Closing statement untuk masyarakat tentang ATM tadi. Ya, pada prinsipnya semua penyakit itu pasti ada obatnya, ya, termasuk juga AIDS, TBC dan malaria. Jadi, tapi bagi masyarakat yang paling penting adalah tetap menjaga pola hidup bersih dan sehat, rajin periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan, jangan takut untuk melakukan cek kesehatan, apalagi sekarang ada program dari pemerintah untuk cek kesehatan gratis setahun sekali. Itu silahkan dimanfaatkan, datang ke puskesmas, nanti akan dilakukan pemeriksaan, dilakukan screening. Nanti kalau sudah hasil pemeriksaan screening, kita bisa tahu kondisi kita itu. Oh ternyata saya kurangnya di apa tuh ini? Oh saya berisiko TBC, oh perut saya terlalu besar, ada risiko penyakit diabetes. Nah, seperti itu, sehingga kita bisa melakukan upaya-upaya pencegahan.